Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gua Randy Studio di channel yang suka ngebahas tentang film-film. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel kami memiliki playlist dengan pembahasan film yang berbeda. Dan pastinya kami akan update 4 kali dalam seminggu. Ayo dukung terus channel kami supaya lebih berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian mendapatkan update video terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, gue akan memberikan 5 list film yang bertemakan tentang survival. Pada list kali ini, kelima filmnya berdasarkan dari kisah nyata. Penasaran sama list kami? Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like, comment, and share. Watching 33 men on the ground, 300 mothers, fathers, brothers, sisters, and we are their only hope. Let's get ourselves some miners. Yang pertama adalah The 33 pada tahun 2015. Film karya Patricia Regent ini diperankan oleh Antonio Banderas, Rodrigo Santoro, James Brolin, Lou Diamond, dan lain-lain. Dengan rating 6.9/10 dari IMDb, film ini mengisahkan kisah nyata para penambang yang terjebak di dalam tambang pada tahun 2010 lalu. Di dalam tambang San Jose yang terletak di Chili tersebut telah menewaskan 2 orang dan mengurung 33 para penambang selama 69 hari. Kejadian ini terjadi pada tanggal 6 Agustus 2010, di mana Mario bersama dengan para kerabatnya memulai aktivitasnya menambang. Namun secara tiba-tiba sebuah gempa tektonik terjadi dan meruntuhkan tambang tersebut. Selama 127 menit film ini, kalian akan disajikan dengan 3 alur cerita yang saling berhubungan. Yang pertama adalah perjuangan Lawrence dalam upaya menggali dan mengeluarkan 33 penambang tersebut. Lalu ada cerita Mario yang terjebak bersama dengan 32 orang lainnya. Mereka berjuang hidup dengan makanan dan minuman yang hanya tersisa sedikit. Lalu ada Maria dan para istri suami yang terjebak di dalam tambang tersebut. Mereka membangun camp di dekat tambang, dan seiring berjalannya waktu mereka semakin dekat seperti keluarga sendiri. Film ini tidak hanya menyajikan ketegangan semata. Dengan durasinya yang panjang, The 33 sanggup memasukkan elemen seperti leadership Mario, semangat pantang menyerah Lawrence, dan kesabaran Maria. I believe we'll make it out of here because I choose to believe it. All 33 of us. Very special guest, Aaron Ralston! Oh gosh, it's a real pleasure to be here. Thank you. Yang kedua adalah film 127 Hour pada tahun 2010. Film karya Danny Boyle ini diperankan oleh James Franco, Kate Maria, Amber Tamblyn, Trent Williams, dan lain-lain. Dengan rating 7.5/10 dari IMDb, film ini mengisahkan perjuangan Aaron Ralston yang terjebak dalam sebuah celah sempit dengan batu yang menjepit tangannya. Kejadian ini terjadi pada April tahun 2003. Di mana Aaron Ralston melakukan perjalanan bahaya ke Blue Canyon tanpa mengabari seorang pun. Sebenarnya Aaron memang sudah sering menaklukkan pegunungan Blue Canyon di daerah utah tersebut. Namun apa boleh dikata, kesialan memang selalu datang dengan tiba-tiba. Aaron yang salah memegang batu, ternyata harus jatuh dan terjepit. Selama 97 menit film ini, kalian akan disajikan dengan kegiatan-kegiatan yang ia lakukan selama 5 hari terjepit di dalam celah tersebut. Yang gue suka dari film ini adalah kamera movement di awal film yang disajikan dengan gaya point of view. Don't give up, Aaron. Off the edge of the earth. All hands on deck! Yang ketiga adalah In the Heart of Sea pada tahun 2015. Film karya Ron Howard ini diperankan oleh Chris Hemsworth, Tom Holland, Benjamin Walker, Cillian Murphy, dan lain-lain. Dengan rating 6.9/10 dari IMDb, film ini mengisahkan tentang Owen Chase, seorang nelayan pemburu minyak paus. Film ini berlatar pada tahun 1820-an, di mana saat itu minyak ikan paus merupakan bisnis yang menjanjikan. Hal ini dikarenakan minyak tersebut masih digunakan sebagai bahan bakar. Owen Chase itu sendiri selalu memimpikan menjadi kapten di kapal Essex. Namun sangat disayangkan, para pengusaha yang merupakan bos dari Owen malah memilih George Pollard sebagai kapten. Dengan dipimpin oleh Kapten George, kapal Essex berlayar ke Samudra Hindia untuk berburu paus. Tujuan mereka harus terhenti ketika mereka bertemu dengan paus sperma yang melegenda yang bernama Moby Dick.
Sebenarnya In the Heart of Sea sempat menipu para penonton dengan memperlihatkan pertarungan yang epik melawan Moby Dick di trailernya. Namun nyatanya 80% durasi film ini menceritakan tentang perjuangan sisa awak yang selamat dengan sekoci kecil dan tersesat di tengah lautan. So I live and breathe, he's mine. What do you do when you're not climbing, Doug? I deliver the mail. First mailman on Everest? Hope so. I like that. Yang keempat adalah Everest pada tahun 2015. Film karya Baltasar Kormacur ini diperankan oleh Jason Clarke, Thomas Wright, Tom Goodman, Martin Henderson, dan lain-lain. Dengan rating 7.1/10 dari IMDb, film ini mengisahkan perjuangan Rob Hull dan timnya dalam menuruni puncak gunung Everest yang diterpa badai. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1996, di mana Rob Hull selaku pemilik sebuah agen travel bernama Adventure Consultant memutuskan untuk mendaki gunung tertinggi di dunia. Rob bersama yang lain berhasil tiba di puncak pada 10 Mei 1996. Namun saat perjalanan turun, Rob dan timnya dihantam oleh badai yang luar biasa. Selama 121 menit film ini, kalian akan disajikan dengan banyak momen ketegangan. Rob juga sempat membahas tentang fakta yang menyeramkan tentang gunung Everest, di mana para korban yang meninggal tetap dibiarkan di gunung. Gotta come on down. There's no oxygen. You go, I'm done. No, I'm not leaving you behind. Come on. I'm not leaving you! Get below now! Oh my god! Oh my god! Yang kelima adalah Adrift pada tahun 2018. Film karya Baltasar Kormacur ini diperankan oleh Shailene Woodley, Sam Claflin, Grace Palmer, Jeffrey Thomas, dan lain-lain. Dengan rating 6.6/10 dari IMDb, film ini mengisahkan tentang perjuangan hidup Tammy dan Richard yang terombang-ambing di lautan, karena kapal mereka terserang oleh badai yang luar biasa. Cerita berawal pada September 1983, di mana Tammy dan Richard menaiki kapal guna menempuh jarak dari Tahiti ke San Diego. Namun sangat disayangkan saat melintas di Samudra Pasifik, kapal mereka dihantam oleh badai Raymond. Badai Raymond itu sendiri merupakan sebuah badai besar kategori ketiga, dan badai terbesar di wilayah pesisir Meksiko. Saking cepatnya, badai ini bisa menempuh 205 km per jam. Selama 96 menit film ini, kalian akan disajikan dengan momen ketegangan di mana kapal tersebut hanya ditumpangi oleh Tim dan Richard. Meskipun alur cerita Adrift ini terbilang cukup bagus, namun sangat disayangkan peran dari Shailene Woodley cukup mengecewakan. Does anyone copy? Itulah 5 list film yang berhasil kami rangkum. Kalau kalian setuju dengan list kami, kalian bisa share video ini. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, gue harus undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for watching. Wait till next video and see you guys.